Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Untayan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi menjelang siang ini kita masih dalam sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa hadir di majlis taklim di musola ta'awuni. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para guru kita, dan juga para jamaah ibu yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita membaca surah Fatihah. Kita niatin khusus untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah cepat hilangkan penyakit virus pandemi corona ini. Mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan untuk keluarga kita, jamaah kita yang mungkin lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan juga kita ucapkan khusus untuk Ibu Haji Rashidah dan suaminya Bapak Haji Nasan Naisir yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga kita semua yang mungkin hari ini lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah wa taratil ala hadhihi niyyah wa ala kulli as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fir lana wa lana. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat semalam itu bulan cakep ya. Ini kan pertengahan. Jadi kalau pertengahan ini itu bulan sedang cakep-cakepnya. Nah, kita sudah melewati hari raya Idul Kurban. Kalau bahasa kitanya lebaran haji, udah kita lewatin, kita udah berkurban. Nah, sekarang bagaimana langkah kita ke depan? Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan pembahasan tentang kesadaran berkurban. Ini kita akan kutip nanti berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang sudah berkorban termasuk kita kemarin ya,
Kita berharap kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah memberikan pesan kepada kita bahwa setiap umat disyariatkan untuk berkurban, terutama kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat Al-Quran, di dalam kisah-kisah para nabi itu sudah menjelaskan tentang perjalanan kurban mereka. Kalau kita kan kurban cuma hewan ternak, entah kambing, domba, sapi, unta, kerbau. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikurbankan anak. Coba kalau orang selengseng, besok warga RW 02 kurban anak yang paling cakep, pada ogah. Tetapi Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan keturunan, sumber keturunan Nabi kita Muhammad SAW, itu beliau mengkorbankan anaknya Nabi Ismail. Dia gak banyak tanya, gak mikir panjang, punya yakin apa yang Allah perintahkan itu baik. Akhirnya Allah ganti anaknya dengan seekor gibas, domba, kambing. Artinya ketika seorang hamba sudah mempasrahkan dirinya untuk berkurban dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Nabi Ibrahim yakin bahwa tidak mungkin Allah menyuruh dirinya memotong anaknya, menyembelih anaknya. Pasti ada hikmah di balik perintah untuk menyembelihkan anak. Nah, di sini kita diperintahkan setiap umat manusia, umat para nabi untuk berkurban. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah, untuk menyebut nama Allah. Jadi kalau berkurban kita disuruh menyebut nama Allah. Itu sama kayak ibu kalau belanja sayuran, itu beli ayam. Itu kalau ayam kita makan, kita mau sayur, kita mau goreng, itu kalau dipotong tanpa kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menyebut nama Allah, maka hewan itu haram kita makan. Nah, bagaimana kalau kita beli di pasar? Itu kita yakin yang jual kebanyakan orang Islam. Walaupun mereka tampangnya bukan seorang alim, biasa kalau potong baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ragu, kita potong sendiri. Kita beli ayam yang hidup, kita bawa pulang, kita potong sendiri, kita baca, dan kita nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Allah perintahkan setiap umat untuk berkurban, dari apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kita udah kasih rizki bernapas, rizki hidup dan lain sebagainya. Lalu kita punya rizki yang berupa hewan ternak, kita disuruh untuk berkurban. Tapi saya nggak punya hewan ternak, kan punya duit, punya fulus. Nah, fulus itulah yang kita berikan hewan ternak untuk berkurban. Ada orang bilang begini, gue nggak kuat beli kambing, gue mau kurban ayamnya, nggak bisa, karena ayam tuh nggak masuk ke dalam jenisin hewan berkurban. Ya. Nah, kemudian Rasul kita mengajarkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli bait fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah perintahkan kepada ahli bait, kepada umat Nabi Muhammad untuk berkorban fi kulli amin, setiap tahun. Jadi kita yang mampu disuruh berkorban setiap tahun. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain,
Barang siapa di antara umatku yang punya kemampuan untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat kami sholat. Jadi gak usah ke masjid, gak usah ke musola. Itu bahasa Nabi. Jadi kalau orang yang punya duit, punya rezeki, tapi dia pelitnya 17 kali, ya, karena sayang sama duitnya, kata Nabi jangan deketin musola masjid. 17 turunan. Ini kata Nabi kita. Tapi kalau saya ceramah begitu, atau ustaz kiai habaib ceramah, pokoknya warga sekitar jamaah yang gak pernah berkorban, jangan pernah deketin masjid musola. Itu demen mereka. Asik, enak tuh. Dijamin sama ustaz sama kiai sama habaib. Berarti gua kalau gak korban gak usah ke musola. Tuh orang kita. Karena kadar keimanan kita, ya mungkin kalau kita tingkatkan, karena iman ini bagaikan kapas. Kapas yang gampang terbang. Jadi naik turun, yazid wa yanqusu, kadang naik, kadang turun. Kebanyakan turunnya. Kalau lagi naik itu tasbih nggak lepas, ya. Naik motor bawa tasbih, mobil bawa tasbih, mobil juga tasbih. Saya punya teman tuh punya mobil setiap itu tasbih, nggak dipakai, ya. Kalau jika kita buka pintunya dia lah tasbih sudah panik, tasbih semua dia, nggak usah nih biar aman, tasbih sih aman, ya. Tapi kalau iman lagi turun, lu mau kata apa kayak bodo amat udah. Sholat, udah sholat belum? Sholat ditanya. Tenang aja, nggak usah tanya lu mah. Jadi kalau kita punya rezeki, Nabi kita mengajarkan untuk berkorban setiap tahun. Bukan hanya keluarga Nabi, tetapi kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita punya rezeki, kita berkorban setiap tahun. Nah, bagaimana membangun kesadaran berkorban? Yang pertama tentunya niat. Kita niat Ibu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imam nawa. Jadi setiap urusan harus diawali dengan niat. Nah, kalau dia udah niatnya kuat untuk setiap urusan, maka Allah mudahkan niatnya. Nah, ketika udah niat, action. Jangan niat doang. Mau korban, udah niat. Besok korban, laku aja nggak jadi, ibu udah niat. Tapi action, apa actionnya? Oh, nabung. Seperak, 2 perak dari pojokan taruh celengan semat. Kembalian dari pasar, dari warung taruh. Itu nggak berasa tuh, Bu. Nah, kalau nggak begini nggak bisa. Kecuali kalau kita ada kelebihan serinya, nggak nyicil juga, udah kita nggak nabung di rumah, kita udah punya. Oh, besok nih dapat bonus kerja sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian persen, kita korbankan. Nah, kalau kita udah niat, kalau kita action macam-macam nih. Ada action dengan cara dia kumpulkan urunan kurban, dia nabung sendiri, dan lain sebagainya. Ini cara action. Setelah niat, dia berbuat, dia nyatakan dengan cara ngumpulin duit misalnya. Kalau dia merasa dia gampang, mesti kumpulin setiap tahun tinggal, dia pelihara kurban atau diikat ke suatu lembaga, masjid musola untuk ikut berkurban. Yang ketiga apa? Udah niat, udah action. Yang ketiga istiqomah, teguh pendiriannya. Jangan besok udah naruh celengan semar di pojok. Mak, TV ganti, lewat tuh TV, ya. Mau nggak punya duit, tapi ada celengan buat korban. Udah mah, kayaknya dulu. Pasti buka gede duitnya, 3 juta antara. Wah, udah jadi TV terbaru LED, ya. Tuh tergoda, nggak istiqomah. Kan godaan setan ini macam-macam. Ada yang dari diri kita, orang lain, keluarga kita, anak kita, cucu kita, atau berupa jenis apapun, kita digoda. Udah nggak usah korban, lu kan orang ada, kita juga tidak ada besok. Tuh, kita tergoda. Tahu-tahu ketika hari kurban tiba, Allah kasih kita musibah atau mungkin uang kita nggak ada. Kenapa? Karena yang di pojokan ini udah kita ambil untuk beli TV dan contohnya. Yang keempat apa? Yang keempat itu umat Islam harus kompak. Umat kalau nggak kompak nggak bisa. Jadi umat Islam
Kompak di sini adalah kita disuruh ukhuwah Islamiyah. Jadi persatuan umat Islam harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena kurban ini dia nggak bisa sendiri. Saya bisa beli kambing 1 ekor mau korban. Yang motong siapa? Harus ada orang. Ada yang motong, yang ngepakin siapa? Ngelahin. Ada yang ngepakin, yang bagiin siapa? Udah rapi dipakin, mau bagiin siapa? Udah dipakin bu, di plastik, mau ngasih ke siapa? Yang mau Nah kalau ada yang nggak mau menerima, berarti korban kita diragukan. Kenapa korban kita keluarga nggak mau menerima, umat nggak mau menerima? Ada nggak bu orang yang kasih korban orang? Ada nggak? orang kaya Di sini nggak ada. Ya. Di kamu sebelah ada, ya. Nggak mau nolak maksudnya. Ya. menolak nerima bu. Karena hewan kurban ini walaupun sedikit bu, itu luar biasa. Ya. Itu barokahnya luar biasa. Mendapat pahala untuk yang berkorban dan juga yang menerima dapat 2 pahala. Apa bu yang keempat? Istiqomah. Nah yang terakhir yang kelima adalah kita yakin bahwa perintah Allah itu akan ada hikmahnya. Minimal kita berpahala. Karena kurban itu bukan hanya faktor ibadah ritual belaka. Bukan hanya kita sebatas ibadah yang harus kita jalanin. Tapi kurban ini dampaknya besar, positifnya. 1, membangkitkan dunia ekonomi. Ini kalau kita bicara luas bu. Dunia ekonomi, orang yang punya ternak kurban atau kambing, sapi, kerbau, itu kalau nggak ada yang beli kan nggak laku. Nah ketika ada perintah berkurban, jadi antara hubungan muamalah, hubungan jual beli antara peternak dengan pembeli atau masyarakat, terjadilah peningkatan ekonomi. Mereka semangat tuh. Yang kedua, dampak positifnya adalah nilai sosial kemasyarakatan. Memunculkan sikap kasih sayang, sifat berbagi, sifat berbahagia bersama-sama masyarakat banyak, umat yang banyak. Jadi kurban nggak hanya sebatas urusan dia mampu nggak mampu, perintah Allah atau bukan misalnya, tetapi dampaknya dari segi ekonomi, segi sosial kemasyarakatan. Dan ketiga ada segi apa kalau negara kita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau kita orang Indonesia kurbannya di negaranya sendiri untuk masyarakatnya sendiri, berarti pada hari itu minimal semua warga Indonesia yang berusaha Islam dia merasakan kebahagiaan makan daging. Kita bu yang biasa makan daging biasa, aku udah biasa. Orang yang nggak biasa bu itu nyari-nyari, mohon maaf. Kita yang biasa mampu beli daging 1,5 kilo di tukang sayur atau di pasar, bagi kita daging biasa. Tapi orang yang nggak mampu beli daging itu sangat luar biasa. Mereka mencari di mana orang yang korban. Makanya kalau di tahun khususnya mungkin lembaga lain, musola lain, masjid lain, saya katakan sama panitia, andai kata kupon habis, daging ada, siapapun datang kasih. Jangan pernah menahan daging kurban kalau memang ada. Kalau ada, kalau nggak ada masih kita kasih karungnya. Ya. Jadi siapapun jangan pandang bulu, siapapun kalau masih ada kasih, walaupun kupon enggak. Nah, dampak yang terakhir boleh saya sampaikan adalah selain menumbuhkan sikap persatuan NKRI dan lain sebagainya, akan memunculkan sikap kesadaran dari kita. Oh ternyata kalau saya kurban, saya nggak miskin kok. Gitu. Tetap duit saya nggak habis. Itu kalau udah sekali berkurban bu. Jadi berkurban itu bukan gini. Bocah udah kurban, udah tahun kemarin. Jadi nggak usah bu. Jadi kalau ibu pengen niat berkurban, jangan di hati tanamkan sekali. Karena kalau kita udah mampu berkurban, kalau diri kita udah kita kurban, saya udah kurban nih. Besok kita niatin buat anak kita, cucu kita, baik yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Nama kita yang ngucapin, tapi kita peruntukkan siapa? Atau buat guru kita, atau buat tetangga kita nggak apa-apa. Walaupun setiap tahun kita nggak mampu berkurban, minimal hati kita udah niat pengen berkurban setiap tahun. Walaupun prakteknya nggak ada duitnya, tapi niat di hati pengen setiap tahun. Jangan kita patekin
Sekali doang, Udah seumur hidup. tahun kemarin. Dikhawatirkan ketika Allah catat kalimat kita besok berat untuk berkurban. Jadi nggak mau. Ini Bu, jadi ini semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Saya nggak bicara lembaga lain, masih musola lain, saya bicara musola tahun. Ini tahun sekarang saya melihat udah ada perubahan. 1 tahun dulu saya diskusi sama bapak-bapak. Yuk kita berkorban. Yuk kita berkorban. Gimana Ustaz caranya? Begini. Ustaz yang pegang duitnya enggak, gue nggak pegang duitnya. Yang pegang jamaah aja. Saya hanya memberikan suatu solusi jalan keluar yang bisa berkorban. Jadi mereka tuh udah berjalan. Tahun besok ada kesadaran anak muda. Anak muda pengen berkorban. Nah kalau andai kata Allah izinkan kesadaran anak muda ini, mereka yang sudah bekerja atau belum bekerja, siapapun pengen gabung di anak muda untuk berkorban, kan nambah lagi tahun besok. Anak kecil udah, maghrib. Santri maghrib muda ibu duluan. Nah kalau andai kata ini terjadi pada setiap tahun, kesadaran berkorban kita meningkat. Nah kita sebagai orang tua kita support. Kita gak bisa kasih duit, kita doain. Yaudah tong gue doain biar lu bisa berkorban. Mudah-mudahan itu Allah terima korban kita. Nah kalau ini semua terjadi, kesadaran berkorban dalam diri kita, maka insya Allah ya, ini salah satu ibadah yang kita kerjakan untuk tadi keselamatan bangsa kita, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Ini dulu yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, lahir batin kita dijauhkan dari penyakit, keluarga kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan, Allah berkahkan umur kita. Andai kata suatu hari kita mati kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih saya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.